pengumuman Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS-SPB periode atau masa bakti 2025-2030. DPTD atau Dewan Pimpinan Tingkat Daerah itu adalah forum mengambil keputusan tertinggi partai kemasyarakat. Jadi di situ terdiri atas 8 orang, ada KSBBK, Ketua Sekretaris Bendahara dan Organisasi Komisi Eksekutif di DPD PKS-SPB. Kemudian ada Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah. Lalu yang berikut Ketua dan Sekretaris Dewan Daerah. Nah, dalam pengumuman tersebut telah diumumkan beberapa saat yang lalu, saya selaku Ketua, Sekretarisnya Pak Jardi, bendaharanya Ibu Tarmini, Bu Sutarmini, Ketua Bidang Kaderisasi itu Ibu Lesna Alwan, lalu jajaran MPD Pak Wali Rizna Judi selaku Ketua MPD, Sekretarisnya Pak Darno, lalu Ketua Dewan Etik Daerah Pak Abdul Paipulu, dan Sekretaris Dewan Etik Daerah Pak Desalim. Ini adalah formasi terbaru, masih ada unsur DPD yang lama juga, sehingga kami berharap kepengurusan DPD masa bakti 2025-2030 ini kemudian bisa membuat pencapaian yang lebih baik lagi ke depan, dan kami tetap dalam rangka untuk bagaimana menjadi partai yang terus melayani rakyat SPB. Sehingga alhamdulillah kemarin kita punya perolehan pemilihan umum, kita dapat 3 kursi 1 fraksi itu. Kami berharap unsur DPTD dan fraksi kemudian bisa berkolaborasi untuk membuat program-program terbaik untuk mengembangkan masyarakat kita di Kabupaten Seram bagian barat. Oke Pak Ketua, PKS itu dalam dinamika di pusat sampai di daerah beberapa waktu terakhir kita kembali ingin menguatkan posisi partai atau tagline partai kita sebagai partai yang bersih, peduli dan profesional ya melayani. Sehingga 5 tahun ke depan ini, di tahun-tahun awal itu barangkali kami akan merumuskan segera kebijakan-kebijakan tertinggi kita di DPTD PKS-SPB, sehingga barangkali hal-hal terkait dengan bagaimana kegiatan-kegiatan pelayanan itu kemudian bisa kita tingkatkan. Dan biasanya kita di PKS punya tradisi, setiap kali kepengurusan yang baru kita ada silaturahmi kebangsaan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh kebangsaan, tokoh lintas agama, para pendeta, imam-imam besar dan sebagainya. Itu kemudian kita biasanya punya tradisi itu, sehingga kita juga kemudian bisa menerima masukan terkait dengan perbaikan partai ini kita ke depan supaya lebih baik lagi. izin Ketua, harapannya DPTD atau selaku DPD PKS masa bakti 2025-2030 masyarakat sesuai dengan alasan awal partai ini dibentuk adalah untuk menjadi wilayah pengabdian, menjadi alat perjuangan kepada masyarakat kita, sehingga barangkali karena sekarang kita sudah punya fraksi utuh, sehingga ruang-ruang ini kemudian bisa dibuka, masyarakat bisa lebih bisa berkomunikasi dengan kita punya anggota DPRD yang ada 3 orang, dan juga kemudian kebetulan kami yang di unsur DPTD itu ada 2 orang yang menjadi anggota DPRD, saya selaku ketua DPD dan Pak Risno selaku ketua DPD, sehingga kami berkomitmen untuk bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder, dan tentu kami masih dalam semangat yang sama untuk mendukung Pak Bupati, Pak Asri Aman dan Insinyur Asri Aman dan Pak Septinus Kainama, Pak Wakil Bupati, dalam rangka untuk bagaimana memajukan Kabupaten Seram bagian barat, sehingga visi-misi beliau terkait dengan bagaimana mendorong sektor agromarin ini juga kemudian bisa kita memberikan masukan di sana menjadi kemajuan bagi Kabupaten Seram bagian barat. Izin Pak Ketua, sikap fraksi sikap PKS. Baik, khusus kami melihat dinamika kedaerahan kita beberapa waktu terakhir, 1 sampai 2 minggu terakhir, memang kelihatannya bias media sosial ini cukup membuat situasi media sosial kita ini menjadi agak tegang atau agak kurang beraturan, karena justru saya melihat ada beberapa oknum-oknum yang memang sengaja untuk menjadikan
isu misalnya isu terkait pisang apakah terkait PTSI ini untuk melemahkan pemerintah daerah. Padahal kebetulan kami juga di DPRD dan kami mengikuti betul tahapan demi tahapan bahwa pemerintah daerah punya itikat baik untuk kemudian mengeluarkan, ini terkait apakah ya, mengeluarkan surat penghentian sementara penangguhan operasi atau LC pada titik yang bermasalah, bukan titik yang bermasalah, titik yang bersengketa. Sebenarnya setelah kami pelajari surat itu, memang ini maksud pemerintah itu adalah baik, karena tugas pemerintah adalah melindungi rakyatnya. Logikanya sangat sederhana. Bagaimana kalau misalnya tanah yang bersengketa lalu dipaksakan untuk terjadi LC atau penggusuran lahan, lalu terjadi potensi gesekan dan konflik, siapa yang bertanggung jawab? Sehingga maksud pemerintah itu baik. Dan kami DPRD, fraksi PKS juga terlibat dalam proses-proses itu bersama dengan teman-teman fraksi yang lain. Dan kita sudah hampir sampai pada ujung penyelesaian masalah. Tiba-tiba PT SIM mengeluarkan permohonan atau meminta kepada Pak Bupati untuk mengeluarkan surat penghentian aktivitas secara permanen. Ini kan sesuatu yang menurut kami tidak terlalu baik, sehingga kami memberikan masukan kepada Dewan Direksi atau manajemen PT SIM yang ada di Jakarta, termasuk kepada jajaran komisarisnya, supaya ini kemudian dievaluasi kembali. Kami DPRD dan kami memandang dalam pengawasan kami pemerintah daerah juga serius untuk menyelesaikan hal ini. Kami dapat informasi hari ini Pak Bupati bersama dengan teman-teman DPRD ketemu dengan Pak Gubernur, dan kami ingin sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa tolong melihat persoalan ini secara jernih. Sekali lagi, kami di SBB fraksi PKS punya pandangan bahwa kita sangat terbuka dengan investasi. Tetapi ketika investasi itu terjadi pada wilayah yang berpotensi menimbulkan gesekan atau potensi konflik yang lain, maka kita harus hati-hati di sana. Itu sebenarnya yang terjadi. Dan kami ingin menyampaikan bahwa dalam RDP kami di DPRD beberapa kali di fraksi RDP dengan PT SIM dan beberapa pihak terkait, termasuk dengan perwakilan dari masyarakat yang pada saat itu melakukan demonstrasi, menyampaikan aspirasi, kami menemukan bahwa ada indikasi, sekali lagi ada indikasi PT SIM ini dia tidak terlalu profesional pada saat melakukan manajerial pembebasan lahan di awal. Sehingga ada lahan yang sudah dibayar, tetapi ternyata di kemudian hari ditemukan bahwa lahan itu juga diklaim oleh pihak yang lain. Kan tidak mungkin lahan masih bersengketa lalu dipaksakan untuk terjadi LC atau penambahan lahan di sana. Itu kan berpotensi terjadi gesekan, dan pernah ada buktinya satu korban yang meninggal dunia. Ini yang kita pemerintah yang kelihatannya pemerintah Kabupaten Serang bagian Barat dan kita di DPRD tidak inginkan untuk terjadi. Ya, jadi kami dorong tetap PT SIM untuk kita berinvestasi, kita selesaikan persoalan ini secara bersama-sama. Harapan ke masyarakat? Harapan kepada masyarakat kita di SBB untuk mengutamakan cek dan recek terkait informasi-informasi yang beredar. Karena saya mau jujur, beberapa media, beberapa oknum ya, media-media tertentu melakukan framing yang itu kemudian justru menurut saya itu membuat gaduh di media sosial, dan itu berpotensi membuat gaduh di masyarakat. Bisa mengganggu bebas sampai ke tingkat itu. Kenapa? Karena seakan-akan masyarakat diadu dengan pemerintah daerah, masyarakat diadu dengan masyarakat. Ada semacam kesan bahwa Pak Bupati ini membela pihak-pihak tertentu. Jadi arahnya sudah masuk pada wilayah-wilayah ras dan suku. Sehingga ini sekali lagi kalau di framing secara terus-menerus dan kita tidak memberikan klarifikasi baik sebagai DPRD maupun sebagai pihak-pihak terkait, maka ini kemudian akan menjadi bias yang berpotensi untuk mengganggu keamanan kita di Kabupaten Serang bagian Barat. Dan kami minta masyarakat kita semua menjaga agar proses-proses investasi ini tetap berjalan dengan baik. Investasi kita yang tetap berjalan, tapi tidak boleh menimbulkan masalah baru. Begitu. Dan kami fraksi PKS mendukung ya, Paris ya, terkait dengan rencana investasi Maluku Integrated Port di Waisalisa. Mudah-mudahan ini akan menjadi investasi yang baik, dan sekali lagi kami minta Pemda juga supaya dari awal sudah libatkan DPRD dalam fungsi-fungsi pengawasan dalam perencanaan, supaya hal yang mungkin kurang baik yang beberapa waktu terakhir terjadi bisa kita antisipasi lebih baik lagi.